各位同学，大家好。Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Ju Reynolds dari Sastra China Binus University. Video pembelajaran kali ini akan dibawakan oleh Sugiyato Lim Laoshi. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai karakter Han, yaitu karakter yang digunakan dalam bahasa Mandarin, dan sejarah terbentuknya karakter Han. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini, kalian dapat mengenal lebih jauh mengenai sejarah karakter Han. Selamat belajar! Halo para pencinta bahasa Mandarin dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama saya, Sugiyato Lim, Lin Jianjie Laoshi. Hari ini saya akan membawa satu topik pembelajaran bahasa Mandarin mengenai karakter Han. Apa itu karakter Han? Bagaimana munculnya karakter Han? Apa sejarah karakter Han? Sejauh ini, orang-orang melihat karakter Han sebagai satu karakter yang sangat sulit dipelajari karena dilihat sebagai satu bentuk gambar yang terintegrasi dengan nada, lafal, bentuk, dan arti. Ya, memang karakter Han adalah karakter yang terintegrasi dengan bentuk, lukisan, arti, dan pelafalannya yang memang dikira sedikit rumit oleh orang-orang pada umumnya. Karakter Han memiliki karakteristik yang mudah diingat dan dapat membantu kita dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Dalam karakter Han, jumlah karakter Han sangat banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Mandarin, Han Yu Ta Ci Dian mencatat lebih dari 56.000 karakter Han. Yang sering digunakan tidak sampai 8.500 karakter. Yang sering dijumpai sehari-hari berkisar antara 2.500 hingga 3.500 karakter. Dengan jumlah ini, kita sudah bisa membaca koran atau majalah dalam bahasa Mandarin. Karakter Han yang digunakan sekarang dibagi menjadi dua jenis karakter, yaitu karakter yang telah disederhanakan, yang dalam bahasa Mandarin sering dikenal dengan sebutan Jiantizi, dan satu lagi adalah karakter tradisional, yaitu Fantizi, yang sampai saat ini masih banyak digunakan di daerah Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Mengenai sejarah karakter Han, terdapat beberapa legenda yang konon dipercayai bahwa karakter Han ada hubungannya dengan Chang Jie, dan dia dipercaya sebagai pencipta karakter Han. Beberapa ilmuwan juga memberikan prediksi bahwa karakter Han diciptakan oleh Confucius, yaitu Kongzi. Namun, hasil penelitian terkini di masa modern, para peneliti menyimpulkan bahwa karakter Han tidak hanya muncul dari satu orang saja. Karakter Han merupakan hasil rangkuman yang dirapikan, di-arrange dan disusun kembali oleh beberapa peneliti, beberapa ilmuwan, dan beberapa penulis. Jadi karakter Han merupakan hasil dari beberapa ilmuwan yang disusun bersama-sama. Jadi bukan hasil tulisan dari satu orang saja. Dalam sejarah perkembangannya, wujud fisik karakter Han memiliki perubahan yang signifikan sekali. Namun perubahan yang terjadi pada karakter Han cenderung merupakan perubahan secara kuantitatif, bukan kualitatif. Apa yang dimaksud dengan perubahan kuantitatif pada karakter Han? Yaitu secara jumlah, karakter Han mengalami pertambahan jumlah yang signifikan. Namun arti dan makna dari karakter tersebut akan cenderung stabil. Dalam perubahan wujud fisik karakter Han, dapat dirangkum menjadi 3 tahap. Karakter Han pada awalnya merupakan karakter yang berbentuk lukisan atau gambar. Perkembangan pada tahap selanjutnya, karakter Han menjadi suatu karakter yang bersifat linear, yaitu berubah garis. Pada tahap akhir perubahannya, karakter Han, yaitu karakter yang kita gunakan sekarang, adalah karakter yang berupa guratan atau goresan. Karakter Han yang tertua, yang dikenal dan ditemukan sekarang, adalah karakter Han yang berumur telah lebih dari 3.000 tahun, yang dikenal dengan karakter orakel kuno. Karakter orakel kuno adalah karakter yang ditulis di atas tempurung kura-kura ataupun di atas tulang belulang. Selain itu juga ada karakter yang diukir di atas benda-benda perunggu, yang dikenal dengan sebutan Jiakuwen dan karakter Jinwen. Dalam karakter Han, karakter Jiakuwen dan karakter Jinwen yang disebut tadi sebagai karakter orakel kuno dan karakter perunggu,
Kedua jenis karakter ini merupakan jenis karakter yang ada pada tahap gambar atau lukisan. Namun sampai pada dinasti Qin dan dinasti Han, karakter Han berubah dan berkembang menjadi karakter yang bersifat linear, yaitu tulisan dan karakter tersebut tidak lagi berupa lukisan dan gambar, melainkan muncullah garis-garis yang bersifat linear, sehingga itu telah menyerupai tulisan yang kita kenal dengan tulisan Han sekarang. Dalam karakter yang bersifat linear, masih terdapat banyak goresan-goresan, ukiran-ukiran yang berupa lekukan sehingga tidak gampang untuk ditulis. Dan itu tidak memudahkan proses komunikasi pada masa dulu. Tulisan karakter Han yang bersifat linear tampil pada jenis karakter Xiaochuan yang muncul pada dinasti Qin. Pada masa kekuasaan Qin, Qin Shi Huang mempersatukan karakter di negeri Qin pada waktu itu. Pada masa itu, karakter baku yang digunakan di seluruh negeri Qin dikenal dengan sebutan karakter Chuanshu atau yang disebut kemudian dengan Xiaochuan. Karakter Xiaochuan ini merupakan karakter yang masih dalam rupa tahap karakter yang dalam bentuk linear. Dan pada perkembangan berikutnya, di dinasti Qin telah muncul di kalangan rakyat jelata telah muncul satu jenis penulisan karakter Li Shu yang digunakan secara umum di kalangan rakyat jelata. Sampai pada tahap Li Shu, karakter Han telah meninggalkan tahap linear dan masuk ke dalam tahap perkembangan berupa guratan dan goresan. Pada masa itu, sampai pada masa dinasti Han, selain karakter Li Shu, telah bermunculan juga jenis-jenis font karakter lainnya, seperti Kaishu, Chaoshu telah muncul pada masa itu. Pada masa itu, tulisan Kaishu dikenal dengan tulisan yang rapi, sehingga tulisan ini juga menjadi tulisan baku dan tulisan standar dalam bahasa Mandarin saat ini. Jika dirangkum, perkembangan karakter Han dari yang bersifat lukisan atau gambar, kemudian masuk ke tahap linear garis, dan kemudian perkembangannya masuk ke dalam tahap terakhir yaitu berupa guratan atau goresan, karakter Han dapat dibagi menjadi 7 fase. Yang pertama yaitu berupa tulisan orakel kuno, yang kemudian masuk dalam huruf perunggu, karakter perunggu, yang dikenal dengan sebutan Jiaguwen dan Jinwen. Setelah itu berkembang ke dalam tahap tulisan Xiaochuan atau disebut Chuanshu, kemudian Li Shu, kemudian Chaoshu, Kaishu, dan Xingsu. 7 fase ini yang dikenal dengan 7 fase perkembangan model tulisan Han. Hingga saat ini karakter Han tertua yang diketahui adalah karakter orakel kuno yang telah membentuk simbol aksara secara sistematis dan tulisan perunggu yang merupakan peninggalan dinasti Shang. Karakter Han merupakan hasil karya bersama yang dirapikan dan disusun oleh cendekiawan dan terus digunakan hingga saat ini. Perubahan dan perkembangan karakter Han yang melalui 3 tahap perkembangan tadi, yang pada awalnya bersifat lukisan dan gambar, kemudian berkembang menjadi tulisan linear, dan akhirnya menjadi tulisan yang berupa guratan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa karakter Han dalam perkembangannya cenderung mengalami penyederhanaan. Hal ini juga terlihat dari 7 fase perkembangan karakter Han yang tadi saya sebutkan, dimulai dari karakter orakel kuno, kemudian dilanjutkan ke dalam karakter perunggu, kemudian adalah karakter Chuan, karakter Li Shu, kemudian Chaoshu, Kaishu, dan Xingsu. Namun, dalam perkembangannya, karakter Han hanya mengalami penyederhanaan dalam rupa bentuk luar tulisan saja. Namun makna karakter Han tidak mengalami perubahan. Sehingga seperti yang saya sebutkan di awal tadi, perubahan karakter Han cenderung bersifat kuantitatif, namun tidak berupa kualitatif. Demikian penyampaian saya hari ini. Semoga berguna bagi teman-teman sekalian, dan semoga kalian menyukai materi yang telah sampaikan, dan semoga kalian tetap semangat dalam mempelajari karakter Han. Terima kasih.